sebelumnya Ana mendengar tadi kata-kata Ustadz, kalau kita menuntut ilmu, Allah akan kasih kita jalan kemudahan dan kebenaran. Itu Ana buktikan hari ini, alhamdulillah tadi siang baru sampai dari Jakarta, esok kembali ke Jakarta. Ana pengen kesini hajat Ana Ustadz, alhamdulillah bersama anak-anak bisa sampai di sini dengan izin Allah juga, alhamdulillah. Mungkin pertanyaan Ana sedikit membahas nanti tentang tasawuf, karena lingkungan kerja Ana itu mayoritas orang-orang awam. Jadi benar yang Ustadz katakan, terkadang makna tasawuf itu udah mengambil, udah a priori, artinya mindset mereka sudah menganggap pemahaman seperti yang tadi Ustadz sampaikan. Kiranya peran saya dengan kerendahan hati saya, apa yang harus saya sampaikan untuk kepada mereka, meminimalisir, artinya jangan sampai pemahaman itu masih tetap dilanjutkan, terutama hal-hal yang sifatnya negatif itu. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kerinduan untuk membawa orang kepada kebaikan memang harus selalu ada pada setiap orang yang beriman. Akan tapi tidak boleh sampai di sini. Harus dia memasuki langkah selanjutnya. Cara. Kalau kita salah caranya juga tidak mengantarkan. Nah, tinggal kita ukur diri kita sendiri. Gimana cara membawanya kepada kebaikan? Kebaikan itu maknawi. Bukan berarti langsung kita gotong dia ke sana, tidak. Bisa saja kita membawa mereka kepada kebaikan dengan nasihat halus yang kita sampaikan. Kalau kita punya ilmu dan ahli nasihat. Dan apakah Anda golongan orang ini? Kan begitu, ini pertanyaan. Jika ternyata Anda bukan golongan orang ini, bukan berarti Anda tidak bisa membawa mereka kepada kebaikan. Cukup mungkin bisa diajak rombongan, yuk main ke Ustadz sana, ngaji yuk, dan sebagainya. Anda sampaikan. Anda pun mendengar majelis ini dari mana? Perdengarkan mereka seperti yang Anda pernah dengar. Jadi mohon maaf kepada siapapun, jangan gini loh. Kalau Anda melihat satu kesalahan, rumus sederhana. Kebenaran tidak harus diucapkan oleh lisan Anda. Biasanya kita tuh harus memaksakan diri kita harus dengan omongan kita. Belum tentu didengar. Artinya kita harus berpikir, harus mengukur omongan saya bakal didengar atau tidak. Kalau omongan saya tidak didengar, bagaimana caranya? Sehingga mungkin omongan tidak didengar tapi dengan surat cinta dan sebagainya. Yang pertama. Yang kedua adalah kebenaran tidak harus diucapkan saat itu. Kita harus pandai memilih waktu kapan menyampaikan kebenaran. Jadi kadang orang punya semangat baik di dalam mengajak orang pada kebaikan, cuman salah caranya. Ngoprak-ngoprak orang, akhirnya jadi bahan ketertawaan. Ah, lu apaan lu? Ya ini tiba-tiba kok kamu berubah, mulai menjelma jadi ustadz atau jadi ustadzah, bisa ribut nanti orang. Jadi kita harus mengukur diri kita sendiri. Cuman kalau dengan ketawaduan bisa saja begini, Pak, saya kok pengen bener, pengen baik. Dia merasa lebih baik. Oh ya, cuman saya pernah dengar di sana katanya ada ustadz. Yuk kita rame-rame ke sana yuk. Biar saya tambah baik. Wah, ini lebih cakep tanpa bahasa mengajari. Mungkin orang itu terpesona. Yuk ke sana. Setelah begitu dia akan terbawa kepada kebaikan. Jadi begitu. Jangan mentang-mentang misalnya kita melihat orang salah langsung harus aku yang nasihati. Oh tidak. Kita harus tahu. Bahasa mungkin level. Saya itu satu level enggak dengan dia. Atau kalaupun sudah satu level pun kita perlu cara. Apakah lesan saya lesan yang fasih atau tidak. Kalau tidak, kita bisa minta tolong kepada yang lainnya. Atau dengan surat dan seterusnya. Atau paling tidak dengan bacaan doa itu. Jadi betul, ibu yang solehah yang datang dari tempat yang jauh, luar biasa melihat kiri kanannya, sesuatu yang kurang baik. Kemudian beliau ingin merubah mereka. Ingat, rubahlah mereka. Tentunya dengan apa yang Allah berikan kepada Anda. Jika Anda diberi oleh Allah ilmu, maka dengan ilmu Anda. Kalau Allah hanya memberikan pada Anda harta, maka jadikan harta Anda untuk membawa mereka. Jika Allah memberikan pada Anda kekuasaan, wah ini sama. Anda bisa menerobos kegelapan itu dengan kekuasaan Anda sehingga menjadi terang benderang. Kalau ternyata Anda diberi oleh Allah ilmu dunia, Anda dengan ilmu itu bisa semuanya. Yang jelas, jangan sampai Anda mengajak mereka dengan sesuatu yang Anda sendiri tidak mampu, maka itu akan menjadikan mereka semakin jauh. Ya. Kita mengajak mereka dengan gaya berilmu. Ternyata kita sendiri tidak berilmu. Tak taunya dia lebih tahu, maka dia akan ketawa. Bahkan dia tidak akan bisa menerima. Seperti itu. Jadi tolong pertahankan niat Anda yang luar biasa, ingin merubah kebaikan mereka. Akan tapi Anda pilih yang tepat. Kita melihat di sini ada seorang ibu. Itu kerjaannya bawa jamaah gonta-ganti. Dan bahasa mereka sederhana. Bahasanya saya tidak bisa ceramah, bisa saya bawa orang.
Jangan mereka jadi koordinator. Mungkin bahasa kami sederhana, kawin Anda ini provokator kebaikan, saya ngomong. Jadi dia suka membawa setiap ini majlis ada rombongan, ganti lagi rombongan, mengenalkan kepada kebaikan. Itulah orang cerdas. Tidak harus kita pulang berceramah. Seperti itu. Termasuk seorang ayah dan ibu di saat menemukan kebenaran di majlis, lalu pulang ke rumah ingin rubah anak-anaknya, jangan tanpa cara yang baik. Sehingga menjadi anaknya menjadi ngeri. Wah, ayah ini hadir pengajian, pulang mesti jadi monster nanti. Awas, haram itu, dosa ini. Nggak begitu. Akan tapi harus ada hikmah, cara yang indah. Sehingga bahasa atau pepatah yang sering Anda dengar, ambillah ikan tanpa harus keruh airnya. Buatlah kebaikan tanpa harus menghadirkan satu ketidakbaikan. Sederhana. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.